kadang yang plus. Nah, yang sering dipakai biasanya yang cos 2A ini nih ya, yang sering dipakai. Sin 2A itu sering. Sin kuadrat, cos kuadrat ini sering ya. Nah, bisa juga dengan faktor, dengan cara pemfaktoran. Kita lanjut. Contoh nih, tentukan limit cos kuadrat X dibagi 1 dikurang sin X. Kalau kita substitusi X-nya dengan pi per 2, nah, cos kuadrat X-nya ganti pi per 2, ini 1 dikurang sin pi per 2, maka cos kuadrat 90. Cos 90, 0 ya. Kalau dikuadratkan, 0. Lalu sin 90, 1. 1 dikurangi 1, 0 juga. Nah, 0 per 0 bentuk tidak tentu. Dulu sudah dibahas ya, kenapa tidak tentu. Karena 0 dibagi 0 bisa berapa aja. 0 kali berapa agar jadi 0. Kan bisa berapa aja. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa negatif, dan seterusnya ya. Jadi ini bentuk tak tentu. Karena bentuk tak tentu, maka kita ubah dulu bentuknya. Nah, kalau yang ini 1 dikurangi sin kuadrat. Ini bentuknya 1. 1 itu sama aja dengan 1 kuadrat. Jadi, ini rumusnya A kuadrat min B kuadrat. Kalau di pemfaktoran, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu jadi A plus B dikali A min B. A-nya 1. B-nya sin X. Jadi, 1 tambah sin X dikali 1 dikurang sin X. Dibagi 1 kurang sin X. Nah, kan ada yang sama, coret-coret. Jadi, prinsip pemfaktoran ini sebenarnya agar lebih sederhana, agar ada yang bisa dicoret. Kalau sudah dicoret, kan jadi sederhana. Jadi, limit X mendekati pi per 2, 1 plus sin X. Tinggal substitusi lagi. Ketika X-nya masih ditulis, maka lambang limitnya itu masih ditulis juga. Jangan dihilangkan. Nah, barulah setelah disubstitusi X-nya, tanda limitnya sudah tidak ada. Karena sudah ditentukan ini ya X-nya. Sudah dimasukkan. Jadi, 1 ditambah sin pi per 2. Pi per 2. Pi itu tadi 180 dibagi 2. Jadi, sin 90. 1. 1 tambah 1, 2. Gitu ya. Sampai sini dulu, paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Alhamdulillah. Paham, Bu. Oh, paham. Nggak ada pertanyaan? Limit, Bu. ya, alhamdulillah. Limit menuju 0 dan menuju bilangan tertentu itu ya. Nah, sekarang kita lanjut limit X-nya menuju tak terhingga. Tak terhingga itu bukan angka, tapi kecenderungan semakin membesar. Jadi terus membesar. Terus-terusan gitu, tidak ada ujungnya. Tak terhingga. Nah, waktu itu sudah dibahas di WA cara mendapatkan ini 0, 0, A per B, kenapa ya? Nah, jadi kita bawa X-nya yang tadinya mendekati tak terhingga menjadi Y mendekati 0. Sehingga kalau sudah dapat Y mendekati 0, kembali lagi rumusnya bisa dipakai dari limit yang tadi X menuju 0. Nah, kalau sudah paham caranya yang dulu di WA itu dipakai pemisalan, kita bisa langsung pakai rumus ini yang cepatnya ya, yang tinggal dihafalnya. Kalau sudah paham, dari mana, kenapa jadi 0 ya, dulu dimisalkan. Nah, ini cara cepatnya kalau mau dihafal boleh.
Assalamualaikum. Anak-anak, ada nggak sekarang Bu Hajinya? Waalaikumsalam, Bu. Udah ada belum Bu Haji Rohimahnya? Belum ada, Ibu. Belum ngebalas Belum juga. ada, Bu. Belum ngerespon juga itu WA-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Gimana dong? Oke, Ibu bantu ini ya, Baik, Bu. bantu hubungi ya. Ibu minta dulu HP. Assalamualaikum. Anak-anak, ini sama Ibu juga di telepon barusan nggak diangkat. Ini di WA, coba ya nunggu dibaca dulu. Ke anak-anak udah ngebales belum? Belum, Bu. Belum ada balasan. Tapi emang kadang nggak dibales sama Bu Rohimah mah. Oh iya, ditunggu ya. Ini coba, ini udah ke Ibu. Ya, Bu. Anak-anak katanya diundur ya. Yang ini nanti hubungi aja ya Bu Haja Rohimahnya. Kira-kira mau kapan gitu ya, ditanyain aja. Baik, Bu. Terima kasih. Ya.
Ya, mangga anak-anak bisa istirahat, bisa lab ya. Kalau Iya, Bu. makasih ya. Mohon maaf ini. Sama-sama, Bu. Ya, Bu. Nanti hubungi aja ya, Bu Hajinya ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak, ini masih di luar ya? Ibu bantu. Rusman, Syakira, masuk ya ke MIPA ya. Jadi tadi lihat rumusnya. Nah, nih lihat. Ibu maaf tapi layarnya nge-stuck, Bu. Oh, gak kelihatan? Iya, Bu, Iya, nggak Ibu. kelihatan. Masih di peta konsep, Bu. Masih peta konsep, Bu. Oh gitu. Dari tadi ini. Jadi nggak paham apa yang Ibu omongin. Ya, Bu, jadi nggak pulang, Bu. Oh, ini udah. Udah, Bu, udah. Nah, ini baru, Bu. Sekarang udah, Bu. Nah, ini baru Bu, udah Bu. Bu, dari awal, Bu. Dari awal, Bu. Aduh, Dari awal lagi, tanya Bu. dari tadi. Pantesan. Mau ngomong tuh takutnya salah, Bu. Oh, Kirain, Takutnya cuma di beberapa orang doang, Bu, gitu. iya, oh, Bu, gitu. iya. Sekarang udah kelihatan ini. Udah, Bu. Udah Bu, ada Bu. Oh iya iya. Ya udah ya kita ulangi. Ini limit x menuju 0. Kalau x menuju 0, tinggal dilihat sin AX per BX. Ini nggak ada pernya ya. AX, BX tuh. Sin. Terus AX per sin. Terus sin dengan tangan dengan sin. Konsep. Gurunya titing itu nanti slide. Ya, tangan dengan BX dan seterusnya ya, tangan dengan tangan. Ini hasilnya semua sama, tinggal koefisien aja A per B. Ini kalau X-nya menuju 0. Nih ya, baru A per B kalau bentuknya seperti ini. Udah kan, ini mah paham ya? Paham Bu, paham. Nah, kalau tadi mah X-nya menuju tak hingga, kalau tak hingga beda. Nah, kita lihat lagi, ini menuju 0, misalnya yang tadi. Limit X menuju 0 sin 4X per 3X. Berarti tinggal langsung aja 4 per 3. Kalau X-nya mendekati 0. Sekarang kalau X-nya mendekati bilangan lain. Nih, misalnya. Udah kelihatan muncul? Muncul Bu, muncul. Limit sin 2X. X-nya menuju pi per 4. Berarti tinggal diganti aja X-nya dengan pi per 4. Jadi 2 pi per 4. 2 kali pi per 4, betul. Jadi berapa? Pi T 180. 2 kali 180 dibagi 4. 90, Bu. Ya, jadi sin 90. Sin 90 sama dengan 1 gitu. Tinggal disubstitusi kalau X-nya menuju bilangan tertentu ya. Kalau menuju 0 juga boleh disubstitusi dulu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ketika disubstitusi ternyata hasilnya bukan bilangan tertentu tapi bentuknya seperti ini, misalkan pas disubstitusi teh hasilnya jadi 0 per 0, atau jadi tahingga per tahingga, atau tahingga dikurang tahingga. Nah, ini namanya bentuk tak tentu. Kalau bentuknya tidak tentu, maka harus diubah dulu ya. Jadi bisa pakai trigonometri, ini bisa dimisalkan dulu, diganti dulu ya. Nah, biasanya yang sering ini sin kuadrat, cos kuadrat, sin 2A, cos 2A. Nanti diganti jadi apa? Jadi di sini nih rumusnya. Kalau cos 2A itu bisa jadi cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A.
atau 2 cos kuadrat A min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat A, dan seterusnya. Nah, ini juga sering, pemfaktoran. A kuadrat dikurang B kuadrat, contoh yang tadi itu ya. Kalau difaktorkan jadi A tambah B dikali A kurang B. Nih, pemfaktoran dari A kuadrat min B kuadrat. A plus B kali A min B. Kita lanjut lagi contoh soalnya. Nah ini. Limit X menuju pi per 2 atau mendekati pi per 2. Cos kuadrat X dibagi 1 kurang sin X. Berarti X-nya pertama substitusi dulu dengan pi per 2. Pi 180 dibagi 2, 90. Jadi X-nya 90. Cos kuadrat 90 sama aja artinya dengan cos 90 dikuadratkan gitu. Tapi nulisnya kalau di trigonometri pangkatnya di atas cosnya atau di atas sinnya atau di atas tangannya. Cos kuadrat X artinya sama sekali lagi cos X dikuadratkan. Nah, tinggal substitusi aja X-nya pi per 2. Jadi cos 90 dibagi 1 dikurang sin 90. Nah, cos 90, 0. 0 dikuadratkan, 0. Sin 90 juga 1 ya. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadilah 0 per 0, bentuk tidak tentu. Dulu sudah dibahas ya. Ini artinya 0 kali berapa biar jadi 0. Kan semua bilangan memenuhi. Bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau dikali 0 hasilnya 0 semua. Jadi benar semua. Kalau bentuknya 0 per 0 boleh berapapun di sini. Nah, itu namanya tak tentu. Bisa berapa aja. Berarti kita harus cari bentuk yang benarnya. Nah, diubah bisa pakai faktor bisa ya. Cos kuadrat X. Tadi lihat lagi rumusnya. Cos kuadrat X. Nah, ini. Cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Berarti kalau cos kuadrat X, 1 dikurang sin kuadrat X gitu. Nah, ini. Jadi 1 dikurang sin kuadrat X dibagi 1 dikurang sin X. Lalu ini ada 1 dikurang sin kuadrat. 1T sama aja dengan 1 kuadrat kan? 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi ini bentuknya dengan yang A dikurangi itu. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat, A plus B dikali A min B. Berarti 1 kuadrat dikurangi sin kuadrat sama dengan 1 plus sin dikali 1 min sin gitu. Nah ini. 1 plus sin dikali 1 min sin. Karena ada atasnya 1 min sin, bawahnya 1 min sin, dicoret aja dibagi ya. Bagi. Jadilah 1 plus sin X aja. Lalu disubstitusi. Selama X-nya belum disubstitusi, tanda limitnya masih harus ditulis. Kalau enggak nanti beda artinya. Nah, kalau udah disubstitusi baru limitnya hilang ya. Karena sudah dimasukkan ke sini nilainya. Jadi 1 ditambah sin pi per 2. Pi per 2 tadi 90. Jadi sin 90 1. 1 tambah 1, 2. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Halo, nggak ada? Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ngerti. Kita lanjut lagi ya. Itu tadi kalau X-nya menuju bilangan tertentu, lalu kalau disubstitusi ternyata hasilnya 0 per 0. Barulah pakai cara bawah, lanjut. Tapi kalau disubstitusi hasilnya bukan bentuk tak tentu, misalnya bentuknya 0 per 1. Berarti berapa jawabannya? 0 dibagi 1. Halo. Ayo 0 dibagi 1 berapa? 0. Ya, langsung aja 0. Nggak usah pakai yang bawah sini. Hasilnya udah 0. Atau misalkan hasilnya 1 per 0. Berarti berapa?
Halo, 1 dibagi 0 berapa coba? Satu dibagi bilangan yang sangat kecil. Hasilnya sangat besar ya. Jadi kalau bilangan berapapun dibagi 0, kalau di limit ya. Karena nggak pas 0 sebenarnya, X-nya kan mendekati 0 aja. Kalau dibagi 0 pas itu nggak bisa. Tidak terdefinisi. Nah, tapi kalau mendekati 0 aja artinya 0,00000, nanti di ujung sana 1 aja gitu angkanya. Nah, 1 tadi dibagi bilangan yang sangat kecil, hasilnya sangat besar atau tak terhingga. Jadi, kalau ternyata ini mah misal ya, bukan soal yang ini. Misal ada soal lain, ketika disubstitusi hasilnya jadi 1/0. Maka hasilnya langsung aja tak terhingga. Udah, selesai. Tidak usah dilanjut ke bawah. Atau misalkan setelah disubstitusi hasilnya 0/1. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Itu udah jelas, udah tentu. Jadi udah 0 aja. Tidak usah lanjut ke bawah. Nah, harus dilanjutkan ke bawah itu kalau hasilnya setelah disubstitusi 0/0. Barulah ada lanjutannya, hasilnya 2 gitu, bukan 0/0, tapi 2. 0/0 ini hanya pengecekan aja. Udah paham ya? Kita lanjut lagi. Nah, limit tak terhingga. Limit tak terhingga ini sudah dibahas sebelumnya. Ini cara cepatnya aja. Jadi, X kalau mendekati tak terhingga, sin X per X. Jadi, lihat, jangan terpaku dengan X-nya. Tapi, pokoknya kalau atas dengan bawah sama, nih, X, X. Bisa 2X. Berarti bawah juga 2X. Atas 3X, bawah 4X. Hasilnya 0. Berapapun ya. Berapapun, nanti karena dibagi tak hingga hasilnya jadi 0. Kalau nggak ada pernya. Nah, yang cos juga sama. Jadi cos sekian dibagi kembali ke menu utama. Halo Bu An. Halo, cek. Tes. Ini semua kembali ya? Ya, Bu. Tadi Soalnya kembali sendiri, Bu. iya, kayaknya diatur sejam pas dari mulai awal, padahal awalnya itu tadi ya, kepotong-potong.
Nah, Banyak. jadi gimana? Mm. Tadi belum selesai. Kalau misalkan mau kita lanjut, bentar ya, nunggu dulu hostnya. Ini pada pakai WiFi atau kuota? Pakai wifi, Bu. Oh iya, kalau pakai Kuota, WiFi Bu. tenang ya. Ntar Bu Ananya belum ini. Ntar ya, Ibu telepon. Tunggu bentar ya anak-anak, nanti mau di break room lagi. Baik, Bu. Assalamualaikum. Iya, Bu. Gimana? Ya, tadi kan Barusan kita TTU. kepotong. Tadi kita kepotong, jadi baru setengah. Kalau Mau direkam misalkan lagi? di break. Kasih Bu Ana. Sami. Anak-anak, gimana? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan yang tadi ya, boleh silahkan. Atau lanjut dulu? Halo, tes. Kedengeran? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu, kedengeran. Bu, ada pertanyaan atau mau lanjut dulu? Lanjut dulu aja, Bu. Bu, oh, iya. Nah, jadi ini kalau limit X mendekati tak terhingga, nah untuk bentuk seperti ini yang nggak ada pernya, X-nya nggak di bawah tapi gini, sejajar dengan sin, maka nilainya adalah 0. Tunggu sebentar ya. Tes. Jadi kita lihat contoh yang tadi ya, yang terakhir tadi. Nah ini, sin limit X mendekati tak terhingga, sin 2X dibagi 3X. Berapa coba hasilnya? 0 bukan, Bu? 0, Bu. Nah, ya betul. 0 ya. Jadi berapapun di sini, karena nanti kalau disubstitusi bawahnya tak terhingga. Nah, dibagi tak terhingga 0 ya. Gitu. Kalau yang nomor B? 3. 6/2 atau 6/2, Bu. Ya, 6/2. 3. Kita lihat dulu rumusnya ya. Nah, ini. Jadi, kalau ulangi ya, sin X per X, X-nya mendekati tak terhingga 0. Cos juga sama. Cos X per X, 0 ya. Kalau X-nya mendekati tak terhingga. Nah, kalau sin A per X per B per X. Nah, X-nya jadi di bawah ya. Di bawah per. Dua-duanya sama. Maka ini tinggal langsung aja koefisiennya. A per B. Tangan juga sama. A per B. Nah, kecuali kalau cos A per X. Nah,
Kalau disubstitusi X-nya tak terhingga, kan A dibagi tak terhingga sama dengan 0. Jadi cos 0, 1 ya. Nih beda. Kita lihat contoh ini dulu. Ulangi ya, tadi cos X per X 0, sin X per X juga 0. Nah ini, 1 per tak hingga. Jadi cos 0, jadi 1. Kalau cos X aja, X-nya mendekati tak terhingga, ini tidak terdefinisi ya. Karena cos tak terhingga kan nggak tahu berapa tak terhingga ya. Tidak bisa ditentukan. Contoh lagi yang ini. Sin 2 per X dibagi sin 6 per X. Yang tadi terakhir tadi. B. 2 per 6 tadi ya. 1 per 3. Lalu, nah ini. Sin 2X per 3X tadi udah ya. 0, terus 6 per X, 2 per X, 6 per 2, jadi 3. Yang nomor C? 3 per 2. Ya, 3 per 2. Yang, Ya. betul, 3 per 2. Yang D? 1, Bu. 1, Ya. Bu. Ya, bagus. 1. Gimana? Udah gampang ya? Yang nomor E? Ya, Bu. 7 per 4, Bu. 0, Bu. 0. Hati-hati. Ini nggak ada pernya, terus cos. Dengan sin sama. Kalau bentuknya per X begini ya. Yang nomor 2-nya lihat. Ini mah harus dikotret. Limit X mendekati tak terhingga X dikali sin 4 per X. Nah, yang 1 per, yang satu lagi nggak ada pernya. Berarti harus dibuat per dulu. Yang X-nya ini nih. Biar sama bentuknya dengan yang Bismillah. B tadi atau yang C nih. Coba. X. Biar jadi 1 per X berarti dipindah ke bawah. Jadi ini kan X pangkat 1 kan di atas. Jadi kalau pindah ke bawah, ini waktu pelajaran kelas 1. Jadi bisa pindah ke bawah, tapi jadi pangkatnya min. Jadi yang tadinya X pangkat 1, jadi per X pangkat min 1. Nah, X pangkat min 1 teh sama aja dengan 1 per X gitu. Jadi gini. Nah, tadi kan X-nya di atas, sekali lagi ya, pangkatnya kan 1, positif. Nah, kita pindahkan X-nya jadi ke bawah. Kalau pindah ke bawah boleh, tapi pangkatnya berubah tanda. Jadi, yang tadinya pangkat 1 jadi pangkat min 1. Nah, pangkat min 1 itu sama aja dengan 1 per X gitu. Ini 1 per X, kalau kita pindahkan ke atas, kan jadi kali ya. Tuh, kali X kan kalau dipindahkan. Dibagi 1 per X ya? sama dengan dikali X per 1 kan. Gitu, jadi sama. Bahaya sekarang mah. Nggak ada ya. Nggak ada. Rusak banget. Nah gitu ya, jadi ini soalnya sebenarnya tetap hanya kita ubah bentuknya aja. Tapi nilainya sama sebenarnya X kali sin 4 per X. Cuman X-nya dipindah ke bawah. Kalau pindah ke bawah jadi per gitu. Yang tadinya kali jadi bagi. Paham ya? Nah sekarang mah kan sudah bentuknya pecahan dua-duanya. Atas pecahan, bawah juga pecahan. Jadi tinggal langsung aja koefisiennya. Koefisien atas dibagi koefisien bawah. Jadi 4 per 1 sama dengan 4 gitu. Kita lanjut yang B. Nah ini soalnya kelihatannya aja panjang, padahal kan gampang ya kalau ada tambah-tambah begini. Nah ini ceritanya kedua posisi yang atas dengan yang bawah kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 1 per X dibagi 1 per X. Jadi ini sin 6 per X dibagi 1 per X. Tangan 8 per X dibagi 1 per X.
Sin 2 per X dibagi 1 per X. Yang bawah juga sama. Tangan 10 per X dibagi 1 per X. Tangan 4 per X dibagi 1 per X. Sin 2 per X dibagi 1 per X. Karena kalau pecahan itu boleh kan dikali atau dibagi bilangan yang sama. Kan misalnya dibagi 2 per 2. 2 per 2 teh kan 1. Kalau dibagi 1 tetap kan. Atau dikali 4 per 4. 4 per 4 teh kan 1. Jadi kalau dikali 1 ya boleh. Tidak mengubah nilai. Hanya manipulasi aja ini. Nah, biar berlaku cara yang tadi, rumus yang tadi. Jadilah kalau kita pecah sebenarnya ini limit sin 6 per X per 1 per X gitu. Ditambah limit tangan 8 per X per 1 per X dan seterusnya. Nah, karena ada pecahan per pecahan berarti tinggal koefisiennya aja. 6 yang atas 8 2 10 4 2 gitu. Tandanya tinggal tulis aja. Plus, min gitu ya. Jadi tinggal 6 tambah 8 dikurangi 2 per 10 kurangi 4 kurangi 2. Jadi 14 kurangi 2, 12. 12 Nah, 4 Nilainya sama dengan 3. Ya, betul. Gitu ya. Jadi tinggal lihat aja koefisiennya. Kalau bentuknya sudah sama Sekarang semua dalam X-nya nomor 80 conge lokal. gitu ya. Nah, ini yang tadi. Terus kita lanjut yang C, cos kuadrat 4 per X. Nah, tadi kalau cos pecahan gimana tadi? Cos A per X. Limit X menuju tak terhingga, cos A per X. Tadi berapa nilainya coba? Cos A per X, ayo. 1 bukan, Bu? Nah, iya betul. Nih ya, 1. Jadi kalau cos pecahan A per X, berapapun A-nya, yang penting dia dibagi X bawahnya ini, X-nya mendekati tak terhingga, hasilnya 1. Jadi yang tadi, nah, cos 4 per X, 1. Tinggal dikuadratkan gitu. Cos kuadrat 4 per X, jadi cos 4X kuadrat. Jadi 1 kuadrat. Terus tangan bawahnya lihat. Per, udah ya yang atas udah beres. Sekarang yang bawahnya. Tangan 1 per 4X. Nah, tapi ini X. Berarti sama dengan yang tadi ya. Tinggal dikebawahin X-nya. Tapi kalau pindah ke bawah harus dalam per. Jadi yang tadinya X kali tangan. Jadilah 1 per X nih bawahnya ya. Jadi tangan dibagi 1 per X. Tadinya tangan dikali X, jadi tangan dibagi 1 per X gitu. Kalau 1 per X ini diubah jadi kali, kan tadinya dibagi. Kalau diubah jadi kali, kan dibalik. Jadi X per 1 kan di sini. Tangan kali X per 1 kan sama lagi dengan yang kiri. Jadi hanya mengubah bentuk aja. Agar berlaku. Nih. Cuman ini lihat hati-hati. 1 per 4 ya. X-nya kan udah di bawah. Cuman ini koefisiennya 1 per 4. Kalau biasanya tadi kan 4 ya bawahnya, atasnya. Kalau ini 1 per 4. Kemudian tangan juga posisinya dia di bawah. Jadi 1 per 1 per 4 ya nih. Dibagi 1 kan tetap ya. Jadi 1 dibagi 1 per 4. Nah, kalau dibagi pecahan sama aja dengan dikali tapi dibalik. Jadi 1 dikali 4 per 1 sama dengan 1 kali 4, 4. Ada pertanyaan dulu? Gimana, udah ngerti? Halo, ngerti nggak? Sudah, Ibu.
Nggak apa-apa ya ditanyakan kalau misalkan ada yang masih bingung, nggak usah malu-malu. Tanya aja. Nah, itu jadi limit tak terhingga, boleh aja nggak pakai pemisalan. Kalau sudah paham ya yang pemisalan. Nah, ini cara cepat sebenarnya. Gitu, pakai rumus. Karena cara panjangnya sudah di WA ya. Nah, kemudian tadi kan ada limit aljabar. Nanti yang limit trigonometri betul ya udah? Limit tak terhingga trigonometri udah sampai sana. Kita lanjut limit tak terhingga tapi aljabar. Aljabar itu berarti tidak ada sin kostannya. Ini lebih mudah sebenarnya. Kita lanjut ya. Nah, ini ketika bentuknya pecahan, kelihatan jelas ini semua? Jelas, Bu. Ya, ada pecahan di sini. Suku banyak atasnya, suku banyak karena ini banyak ini sukunya nih. Jadi A X pangkat N ditambah B X, ini pangkatnya berkurang ya 1. Misalkan 2X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 4 dan seterusnya. Dibagi PX pangkat M tambah QX pangkat M-1 dan seterusnya. Ini kalau kita misalkan hasilnya R, maka R ini akan jadi 0 kalau pangkat atas lebih kecil dari pangkat bawah. Jadi ini mau gampang. Hanya 3 jawabannya. Kalau bentuknya pecahan, sekali lagi ya, X-nya menuju tak terhingga, kemudian lihat pangkatnya aja. Kalau pangkat atas lebih kecil dari pangkat bawah, hasilnya 0. Ini angkanya mau berapapun, mau panjang, seberapa panjang pun, mau seberapa besar pun, lihat pangkatnya aja. Sekali lagi ya, kalau pangkat atas lebih kecil dari pangkat bawah, hasilnya langsung 0. Nah, kalau pangkatnya sama, N sama dengan M pangkatnya ya, pangkat terbesarnya sama. Kalau ke belakangnya nggak usah dilihat. Yang penting dia pangkat yang paling besar. Ternyata sama. Nih, maka jawabannya tinggal lihat koefisien A dibagi koefisien X yang atas ini ya dibagi koefisien X yang bawah. Jadi A per P saja. Belakangnya nggak usah dilihat. Panjang base kita rata-rata berapa ya? 145, 40 ya? Nah, yang ketiga, kalau pangkat atas lebih besar dari pangkat bawah, maka ini hasilnya tak terhingga. Jadi cuman 3 aja gitu. Ulangi ya. Kalau pangkat atas lebih kecil, berarti nilainya 0. Kalau pangkatnya sama, A per P. Kalau pangkatnya yang atas lebih besar, hasilnya tak terhingga gitu. Udah yang ini udah? Contohnya kita lihat. Nah, ini contohnya. 4x kuadrat tambah 3x dikurangi 6 per 2x kuadrat min 8x min 1. X-nya menuju tak terhingga nih. Limit dari yang tadi, X-nya menuju tak terhingga. Tinggal berapa lihat pangkatnya? Pangkat tertinggi atas 2, pangkat tertinggi bawah 2. Berarti sama pangkatnya. Kalau pangkatnya sama, berarti jawabannya tinggal? Koefisiennya, Bu. Tinggal betul. 4 bagi 2. Ya, jadi jawabannya apa? 2, Bu. Ya, B ya. Jangan terkecoh dengan tanda merah. Jawabannya 2, betul. Tuh, kalau kita lihat lagi. Ini kalau cara panjangnya ini semuanya dibagi koefisien X pangkat terbesar ya. X dibagi X kuadrat semuanya. Nanti bersisa X di sini. Kalau disubstitusi X-nya kan tak terhingga. Nah, 3 bagi tak hingga 0. 6 bagi tak hingga 0. Jadi ke belakangnya 0 semua. Makanya hanya tinggal lihat yang depannya aja. 4 per 2 gitu ya. Oh gitu. Jadi langsung aja cara cepat tadi.
Nah, ini caranya. Jadi 4/2. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya akar per akar? Nah, ini ya. Akarnya ini kalau bentuknya linier, AX pangkat 1 ditambah B dikurangi akar PX plus Q. Jadi limit, ulangi ya, X menuju tak terhingga dari akar min akar. Kemudian di dalam tanda akarnya, AX plus B dan PX plus Q. Nah, ini tinggal lihat juga A dengan P-nya. Karena kan pangkatnya udah sama ini. Jadi tinggal lihat A dengan P. Kalau A-nya lebih besar, hasilnya tak hingga. Kalau A-nya sama dengan P, hasilnya 0. Kalau A-nya lebih kecil, hasilnya negatif tak hingga. Lihat, A-nya lebih kecil, jadi ini lihat negatif tak hingga. Jadi hanya 3 juga. Udah dicatat ya? Ada di slide yang di-share. Nah itu. Jadi lihat A dengan P-nya saja. Kalau A lebih besar tak hingga, kalau A sama dengan P 0, kalau A lebih besar negatif tak hingga. Kalau A lebih kecil negatif tak hingga. Nah, kalau sekarang kuadrat nih dalam akarnya. Limit X mendekati tak terhingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R. Maka ini juga tinggal lihat A dengan P-nya saja. Kalau A-nya lebih besar dari P sama dengan yang tadi ya, tak terhingga. Kalau A-nya lebih kecil dari P, negatif, tak terhingga. Nah, tapi kalau A-nya sama dengan P, ada rumusnya. Nih, yaitu B ini nih, yang tengah. B dikurangi Q yang tengah, dibagi 2 akar A. Boleh akar P juga, karena A-nya kan sama dengan P ya. Jadi, B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Ini A-nya. Itu rumusnya. Kita lihat contoh soal. Nah, ini. Limit X menuju tak terhingga dari akar 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 6 dikurangi akar 4X kuadrat ditambah 2X min 1. Berarti tinggal dilihat apanya? Lihat depannya aja. A dengan P sama 4. Berarti kalau sama pakai rumus yang kedua tadi ya. B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Tengah kurangi tengah dibagi 2 akar depan gitu. Nah, Berapa Bu. coba? Min 2 dikurangi 2 dibagi 2 akar 4. Nah ini ya. Akar 4, 2 juga. Jadi min 2, min 2, min 4. Bukan dikali ya, ini dikurang. Min 2, min 2. Jadi min 2 ditambah min 2, min 4. Bukan dikali, tapi dikurang. 2 dikali, nah kalau ini dikali 2 dikali akar 4. Akar 4, 2. Jadi 2 kali 2, 4. Jadi min 4 dibagi 4 sama dengan min 1. Paham? Halo, udah? Paham ini rumus yang ini? Paham, Bu. Ya. Jadi hasilnya C. Nah, gimana nih kalau ada kurungnya di sini di dalam kurung?
Bego, bego. Jual ruam. Ini nggak guna beneran. Iya. Walaupun tadi mati wifi-nya. Nah, ulangi ya. Jadi 8 dikuadratkan 64 dibagi 4 dikuadratkan 16. Jadi 64 dibagi 16 berarti 4 jawabannya ya. Nah, ini. Boleh aja yang belakangnya kalau mau dilanjutkan, kalau enggak juga nggak apa-apa karena hanya butuh depannya aja ya. Karena sudah sama pangkatnya. Jadi hanya butuh depannya aja. Menguadratkan depan kuadrat dikurangi kalau kurang 2 kali depan kali belakang. 2 kali 8x kali 2. Ditambah 2 kuadrat gitu caranya. Ditambah 2 kuadrat di mana? Apa? Aku matematika. Jadi ini MTK minat. Iya, emang matematika minat. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini ya. Kalau ini menuju 0. Kalau ini kelas 11. Kalau menuju 0 tinggal substitusi dulu. Atasnya 0, bawahnya 0 juga. 0 per 0 tak tentu. Berarti harus difaktorkan ini atau diturunkan. Dulu ini mah kelas 11 ya. Nggak apa-apa nih. Kalau tadi mah menuju tak terhingga, langsung aja jawabannya 1 per 1. Tapi kalau ini mah menuju 0 X-nya. Nih, kalau menuju 0 beda ya. Tuh. Difaktorkan aja. X kuadrat kali X. Jadi X-nya keluar 1. Nah, yang ini tinggal 1 X-nya. Yang ini kan sama aja dengan X kali 1 ya. Jadi tinggal 1 karena X-nya sudah di luar sini. X kuadrat plus 2X. X-nya di sini keluarkan 1. Jadi yang ini tinggal 1, yang ini tinggal 2. 1X tambah 2. Jadilah X-nya dibagi X, coret. Tinggal X min 1 per X plus 2. Lalu substitusi X-nya dengan 0. Jadilah 0 kurang 1 per 0 tambah 2. Jadi min 1 per 2 gitu. Kalau X-nya menuju 0. Jadi harus hati-hati ya, lihat dulu. Apakah X-nya mendekati tak hingga atau mendekati 0 atau mendekati bilangan lain. Kalau mendekati bilangan lain tinggal substitusi dulu. Kalau mendekati tak hingga tinggal lihat pangkatnya. Nah, ini mendekati tak hingga. Berapa jawabannya nih? Yang atas itu 6X pangkat, oh ini salah ya, harusnya pangkat 3. 6X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat plus 2X min 1 per 3X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 5X plus 2. Jadi berapa? Lihat pangkat paling tinggi di bawah. Pangkat atas lebih kecil. Kalau pangkat atas 0, Bu. lebih ya, betul. Bagus. Pangkatnya kalau lebih besar di bawah berarti tak hingga yang di bawah ya nanti. Jadi kalau dibagi tak hingga 0, betul. Nah, ini ya 0. Ini 0 yang barusan. Nah, segitu kayaknya udah cukup ya. Udah habis materinya. Jadi limit tak terhingga dalam waktu 1 jam ya ini. Kurang lebih lah.
Sudah selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Bu mau nanya Bu, Ya, boleh. yang kosekan gitu ya Bu, yang Oh, iya, iya, CSC iya. itu Ya, betul. sama ya itu Bu, ada kurang Ah. ngerti. Ya. Coba misalkan kita kasih soalnya. Punya soalnya enggak? Atau mau dari Ibu soalnya? Ini mau stop share tapi kok nggak bisa ya? Bentar ya. Dijagain lah, ya ampun dah ya. Sebal. Anjir, ruamnya ganti, jual, no ruam ah. Ini pakai gue bangsat, sopan. Oke. Oh, aduh, nggak dibuka itunya, nggak di. Stop. Aduh, maaf ya dari tadi ngomong teh nggak di mute itunya. Jadi ulangi ya, misalnya limit X menuju tak terhingga kosekan 2X dibagi 1/4X. Nah, kosekan itu 1/sin. Lalu dibagi kan, kalau dibagi pecahan berarti sama aja dengan dikali pecahan. Dibalik. Jadi yang tadinya dibagi 1/4 jadi dikali 4/1. Jadilah limit X mendekati tak terhingga 4X per sin 2X. Berapa jawabannya ini?
Berapa coba? Kalau pakai pemisalan kan gini ya, waktu itu. 1/X sama dengan Y. Lalu kalau kita kali silang, X-nya ke kanan, Y-nya ke kiri. Jadi X sama dengan 1/Y. Lalu, kalau X-nya itu tak terhingga, berarti kalau kita substitusi 1 dibagi tak hingga, 0 ya. Jadi Y-nya 0. Nah, berarti Y mendekati 0 gitu. 4 kali X. X itu 1/Y. Sin 2X. X itu 1/Y. Nah, gini kalau pakai pemisalan. Jadi 4/Y atasnya, bawahnya 2/Y. Tapi Y-nya menuju 0, bukan menuju tak terhingga. Kalau menuju tak terhingga kan langsung 4/2 ya, kalau udah per begini. Tapi ini mah masalahnya 4X sin 2X, tapi X-nya menuju tak hingga. Atau kalau dimisalkan 4/Y sin 2/Y, tapi Y-nya menuju 0 gitu. Kalau di sininya menuju 0, berarti lihat rumus yang menuju 0 yang itu. Sin AX per BX. X, tapi di sini harus sama X. Kalau ini mah beda ya. Yang satu 1/Y, yang satunya Y. Nah, kalau ini gimana nanti jawabannya ya? Coba kita lihat tadi rumusnya. Gak ada ya yang begini mah. Adanya yang sinnya di atas, di bawahnya itu 4X-nya gitu. Comeback, boy. Itu Syabal. siapa itu? Gila, musuhnya super kuat, Ende. Itu off mic, hey. Ngeganggu banget. Yang lagi main ML itu. Iya, kalau yang begini nggak ada ya. Ulangi. Tapi kalau soalnya kita balik, nah, sinnya yang di atas, tadi ini ada jawabannya 0. Tapi kalau tadi kebalik nggak ada ya. Gitu. Kita ulangi lagi cari soal lainnya. Limit yang ada di 2C tadi ya, soal 2C. Untuk yang 12 MIPA 1 belum dibahas ya. Coba lihat soalnya. Limit, apa tadi? Ada yang udah buka soal, coba lihat. (12 MIPA 1). Soal nomor 2C, coba ada yang lihat? Limit Mm-mm. cot 1/2X. 2X itu 2 Kotangan. kotangan ya. 1/2X ya itu Bu ya. 1/2X. Ya. Nah itu. Per kosekan 3X per X. 3 per X. Per X. Oh ya. Nah ini kotangan. Kotangan itu berarti 1 per tangan. 1 per tangan. Ini limitnya masih ada ya. Ini limit
X. X menuju tak terhingga. Aduh, punten ya tulisan aja. Satu per 2X kan dibagi 1 per sin, jadi dikali sin per 1 gitu. Nah, atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau pecahan dikali tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali sin ya. Limitnya masih ditulis. Lalu sin 3 per X atasnya. Bawahnya tangen 1 per 2X. Nah, kan kalau udah pecahan, tinggal lihat koefisiennya aja. Ini sudah X-nya menuju tak hingga, kemudian ini udah per, bawahnya juga per. X-nya sudah di bawah dua-duanya. Tinggal lihat koefisien atas dibagi koefisien bawah. Cuman koefisien bawah ini 1 per 2 ya, bukan 2. Tuh, 1 per 2. Jadi tinggal 3 per 1 per 2. Nah, gitu. Kalau dibagi pecahan, 3 dibagi 1 per 2. Jadi 3 dibalik 2 per 1. Jadi 6. Gitu. Udah paham? Ini bawa aja 1 per 2X bawa ke sini ya. 3 per X bawa aja. Kot jadi 1 per tangen. Kosekan jadi 1 per sin. Gitu. Akhirnya nanti jadi kalau dibagi pecahan dikali tapi dibalik. Nah, kalau sudah per dua-duanya tinggal koefisien atas dibagi koefisien bawah. Jadi kalau bagi pecahan dikali tapi dibalik. Atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 2, 6 dibagi 1, 6. Udah paham ini? Mengerti, Bu. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Gak ada, Bu. Nggak ada. Mau ditutup aja? Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya di WA dilanjutkan. Kalau misalkan di sini belum ada pertanyaan boleh nanti lanjut aja di WA. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup dulu ya. Yakin ini? Mumpung ada kesempatan. Udah yakin? Ya udah, kita tutup aja ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya. Meskipun tadi ada gangguan-gangguan ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak nih yang sebesar-besarnya untuk yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, mudah-mudahan diganti dengan pemahamannya. Waktu kuota yang kalian korbankan ini mudah-mudahan diganti dengan pemahaman dan kesuksesan nanti ya. Mudah-mudahan sukses semua, tercapai cita-citanya semua. Dan mudah-mudahan juga hari Senin kita ada offline, mudah-mudahan jadi ya. Berdoa saja. Amin. Jadi nanti apa yang belum pahamnya di online nanti bisa diulang lagi ya, ditanyakan lagi saat
pelajaran tatap muka meskipun masih terbatas. Tidak full waktunya, hanya sebentar. Lumayan ya, alhamdulillah. Nah, itu dulu ya, kita tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.